Halo guys, hari ini kita akan bahas part 2 tentang Zhuge Liang. Taktik kota kosong. Taktik ini dipakai Zhuge Liang untuk mempertahankan kota Shizheng dari serangan Sima Yi yang merupakan Perdana Menteri dari negara Wei. Saat itu Sima Yi menyerang dengan membawa 150.000 pasukan. Dan Zhuge Liang tidak memiliki lagi jenderal di sampingnya. Dia hanya memiliki beberapa pejabat sipil dan 5.000 prajurit yang setengah sedang mengosongkan lumbung-lumbung beras dan gudang-gudang persediaan. Jadi dia hanya memiliki 2.500 prajurit yang siap bertempur. Saat mendengar musuh datang dalam jumlah besar, semuanya ketakutan. Zhuge Liang segera naik ke atas menara dan melihat sekeliling. Dia melihat ada awan debu berterbangan. Pasukan Wei mendekat di arah timur laut dan barat laut. Lalu dia memberi perintah. Semua bendera dan panji perang harus disimpan, dan jika ada prajurit yang bergerak atau membuat suara gaduh, maka dia akan dihukum mati segera. Kemudian, dia memerintahkan agar pintu gerbang kota dibuka dan dia menempatkan 20 prajurit berpakaian layaknya penduduk biasa untuk menyapu dan membersihkan gerbang kota. Dia juga meminta mereka semua tidak ada yang bereaksi dengan kedatangan pasukan Wei ini, karena dia telah memiliki rencana untuk mempertahankan kota. Ketika semua persiapan sudah selesai, dia mengganti pakaiannya dengan pakaian pendeta Tao berwarna putihnya. Dan setelah itu, dia meminta beberapa pelayannya untuk menyiapkan kecapi dan membakar sebatang dupa harum di atas menara. Pasukan pengintai Sima Yi yang mendekat ke kota melihat hal ini dan mereka tidak berani masuk ke dalam kota. Mereka kembali kepada Sima Yi dan melaporkan apa yang mereka lihat. Sima Yi bingung mendengar laporan ini dan dia memerintahkan agar pasukannya berhenti dan dia bersama sekelompok kecil prajurit mendekat ke kota. Di sana dia menyaksikan persis seperti apa yang dilaporkan kepadanya. Zhuge Liang sedang duduk di atas menara dan dengan wajah yang penuh senyum, dia memainkan musik dengan santainya. Di samping ada pelayannya yang membawa pedang titah kaisar dan sementara pelayan lainnya membawa kipas bulunya. Di dalam gerbang tampak ada beberapa orang yang sedang membersihkan gerbang kota dan yang lainnya menyapu jalan. Kehidupan di dalam kota juga tampak normal-normal saja. Sima Yi sulit mempercaya apa yang dilihatnya. Dia berpikir bahwa pasti ada jebakan atau perangkap di dalamnya. Dia kemudian menutup matanya dan mendengarkan musik yang dimainkan Zhuge Liang. Dia ingin mengetahui apakah ada keraguan-keraguan dan ketakutan di dalam permainan musik itu. Zhuge Liang yang melihat hal ini mengetahui apa yang Sima Yi lakukan dan dia sengaja melantunkan nada-nada yang mengubah hati sehingga membuat Sima Yi bingung. Akhirnya Sima Yi berbalik dan di sana dia terus mengamati Zhuge Liang. Sima Yi tahu bahwa Zhuge Liang adalah seseorang yang sangat berhati-hati dan tidak pernah mengambil risiko. Dari musik yang dimainkan pun, dia menilai bahwa hati Zhuge Liang saat itu sangat tenang dan tidak ada kekhawatiran. Sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa ada banyak pasukan yang sedang disembunyikan di dalam tembok kota. Jika dia menyerang, maka dia akan terkena jebakan dari Zhuge Liang. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Zhuge Liang yang melihat hal ini segera turun dari atas tembok kota dengan tangan gemetar dan wajah mengeluarkan keringat dingin. Tetapi dia cukup senang dan lega karena musuh telah pergi. Para bawahannya terkagum-kagum melihat hal ini dan mereka bertanya, Sima Yi adalah jenderal terhebat Wei dan dia memimpin 150.000 prajurit. Tetapi mengapa dia mundur begitu melihatmu memainkan musik? Zhuge Liang berkata, dia mengetahui reputasiku dan selalu berhati-hati dan tidak bermain-main dengan resiko. Melihat hal ini, dia mencurigai adanya jebakan dan perangkap di dalam kota sehingga dia memundurkan pasukannya. Aku tidak suka mengambil risiko, tetapi saat ini tidak ada pilihan lain. Bawahan Zhuge Liang menganjurkan agar mereka segera lari dari tempat itu. Apa yang dapat kita lakukan dengan 2.500 prajurit, bahkan jika kita lari? Kita pasti belum pergi jauh sebelum tertangkap mereka, kata
kata Zhuge Liang. Tetapi jika aku berada di posisi Sima Yi, aku tidak akan mundur, kata Zhuge Liang tersenyum, mengetahui bahwa dia sudah menemukan kelemahan Sima Yi. Dia memberikan perintah bahwa seluruh penduduk boleh mengikuti pasukan menuju Hangzhou karena Sima Yi pasti akan kembali. Ketika mereka menuju Hangzhou, Zhuge Liang memerintah dua jenderalnya untuk menabung genderang di bukit-bukit dan hutan agar seolah-olah ada banyak pasukan di sana. Sima Yi yang mendengar keributan itu berkata, "Sekarang kau lihat, jika kita tidak mundur, pasti kita akan jatuh ke dalam jebakan Zhuge Liang." Tiba-tiba, dua jenderal yang diperintahkan Zhuge Liang membuat keributan itu menyerang. Karena diserang tiba-tiba dan pasukan Sima Yi tidak tahu jumlah sesungguhnya dari pasukan Zhuge Liang. Mereka pun panik dan melarikan diri. Melihat pasukan Wei melarikan diri, dua jenderal Zhuge Liang tidak mengejar dan hanya mengumpulkan rampasan perang yang ditinggalkan prajurit yang melarikan diri itu. Sima Yi yang mengira seluruh bukit dan lembah dipenuhi pasukan Zhuge Liang segera memerintahkan pasukan mundur. Pasukan Shu telah mencapai Hanzhong sebelum Sima Yi berani untuk menggerakkan pasukannya. Dia mencoba menuju Xicheng dan di sana dia mendengar dari beberapa orang anak buahnya yang sebelumnya bersembunyi di bukit bahwa Zhuge Liang memang tidak memiliki prajurit di dalam kotanya kecuali ke 2.500 prajurit yang diperintahkannya menyamar. Dia juga tidak memiliki jenderal di dalam kota dan hanya beberapa pejabat sipil. Dia juga mendengar bahwa dua jenderal yang menyerangnya hanya memiliki beberapa ribu prajurit saja. Dan mereka hanya membuat keributan saja untuk menakut-nakuti pasukan Wei. Sima Yi langsung merasa sedih ketika tahu bahwa dia telah tertipu. Dan ia pun kembali ke ibu kota negaranya untuk melaporkan kepada rajanya. Nah, sekian dulu untuk taktik kota kosong ini teman-teman. Ingatlah, belajar dari strategi yang membuat 150.000 pasukan mundur tanpa berperang ini, kita bisa belajar saat menghadapi keadaan sulit apapun, kita harus tetap tenang dan berusaha mencari jalan keluarnya. See you in the next strategy!